Welcome to Om Swastiastu. Ahlan wa sahlan. Hoan nghênh lại tao. Selamat datang di Madrasah Sanawiyah Khalifa Nusantara. Madrasah hebat, madrasah bermartabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 1 Oktober diperingati Hari Kesaktian Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila lebih berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI yang kala itu menewaskan 6 jenderal yang terjadi pada tanggal 30 September 1945. Sejak peristiwa tersebut, serangkaian peringatan pun dilaksanakan. Beberapa di antaranya adalah peringatan Hari Kesaktian Pancasila, kemudian pembuatan Monumen Pancasila, dan juga pemberian gelar terhadap pahlawan yang gugur sebagai pahlawan revolusi. Oleh sebab itu, mari kita jadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini sebagai upaya cinta tanah air kita terhadap bangsa dan meningkatkan semangat kita untuk terus berinovasi dan berkarya atas nama bangsa. Pancasila Sakti, NKRI harga mati. Darah, siap. Pada. Kurang ke atas merah putih. Hormat. Gerak.
Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, marilah kita menghenikan cipta seraya mendoakan agar arwah para pahlawan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu anak-anak semuanya. Selamat berjumpa dengan Diana Gunawan. Mudah-mudahan kalian sekeluarga senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT. Anak-anak semuanya, hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peristiwa 55 tahun yang lalu, tepatnya 1 Oktober tahun 1965, ada peristiwa yang bersejarah bagi perjalanan bangsa Indonesia. Anak-anak semuanya, untuk itu pada hari ini kita mengenang kembali peristiwa besar apa yang terjadi pada saat itu. Anak-anak semuanya, perlu yang saya sampaikan ya bahwa 55 tahun yang lalu ada satu gerakan yang hendak mengganti Pancasila menjadi paham yang lain, yang dilakukan oleh satu partai yang namanya Partai Komunis Indonesia atau PKI. Mereka berusaha untuk merebut kekuasaan yang sah dengan melakukan kudeta atau pemberontakan. Waktu itu anak-anak PKI bukan partai besar di Indonesia.
Jadi mereka merasa mampu untuk merebut kekuasaan. Untuk itu tanggal 30 September 1965 mereka mencoba untuk melakukan percobaan pemberontakan dengan menculik dan membunuh perwira-perwira TNI Tentara Nasional Indonesia yang dianggap menentang Partai Komunis Indonesia. Mereka menculik 6 jenderal dan kemudian membunuhnya. Dan salah seorang jenderal yang tidak berhasil diculik adalah seorang jenderal besar, yaitu Jenderal Ahmad Haris Nasution. Beliau pimpinan TNI waktu itu. Dan namun putri beliau yang bernama Ade Irma Suryani Nasution baru berumur 5 tahun menjadi korban kekejaman PKI. Jadi pada waktu subuh para PKI dengan didukung oleh pasukan pengawal presiden yang Cakrawirawa yang ikut membantu gerakan mereka dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung. Mereka menculik jenderal, di antaranya adalah Jenderal Ahmad Yani. Waktu itu beliau menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, seorang jenderal yang alim, taat beribadah, dan juga Jenderal Ahmad Yani ditembak saat itu. Kemudian juga Jenderal Raden Suprapto, kemudian Jenderal S. Parman, kemudian Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo Siswodiharjo. Jadi jenderal-jenderal tersebut jenderal yang dianggap menentang gerakan PKI, dan karena itu untuk melancarkan usaha mereka, secara jenderal tadi diculik dan dibunuhnya. Jenazah mereka dibuang di Sumur Tua di Desa Lubang Buaya di Jakarta Selatan. Nah, mereka akan gerakannya apa yang mereka sebut sebagai gerakan revolusi untuk merubah pemerintahan saat itu yang di bawah Presiden Soekarno. Alhamdulillah anak-anak berkat dorongan Allah Ta'ala, kemudian ada seorang jenderal yang luput dari perhatian mereka, yaitu seorang jenderal bernama Jenderal Soeharto, yang waktu beliau menjabat sebagai Kepala Kostrat Komando Strategis Angkatan Darat. Dengan gerak cepat, beliau lalu melakukan konsolidasi dan kemudian melakukan gerakan untuk menyelamatkan negara kesatuan Indonesia. Dan alhamdulillah pada tanggal 1 Oktober gerakan beliau berhasil untuk menumbuhkan apa yang mereka sebut yaitu gerakan 30 September. Anak-anak semuanya, peristiwa itu menunjukkan bahwa Pancasila sebagai satu falsafah hidup yang dirintis perumusannya oleh para pendahulu kita dulu ketika menjelang proklamasi oleh tokoh-tokoh nasional yang menggali falsafah hidup bangsa kita dari dulu yang luhur, kemudian disumuskan dalam satu bentuk falsafah negara yaitu Pancasila, itu berhasil dipertahankan. Terutama sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa yang menginspirasi bangsa kita untuk lalu berjuang menegakkan negara Republik Indonesia ini. Anak-anak semuanya, peristiwa tersebut adalah peristiwa yang menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita harus terus menjaga Pancasila menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Dari 5 sila tersebut, Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan persamaan, dan keadilan sosial bagi rakyat seluruh Indonesia harus kita wujudkan dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian, dengan terus mengamalkan Pancasila, maka insya Allah Pancasila menjadi sakti, menjadi bagian dari kehidupan bangsa kita ini. Anak-anak semuanya, peristiwa itu sudah 55 tahun yang lalu, namun sampai hari ini masih terbayang dalam
pikiran para bangsa kita yang waktu ikut mengalami langsung peristiwa tersebut, ya. Jadi untuk pelajaran kita bahwa bagaimanapun juga Partai Komunis itu partai yang tidak cocok untuk bangsa kita karena mereka anti Tuhan. Dan kita harus pertahankan Pancasila menjadi bagian daripada hidup kita hari-hari ini. Anak-anak semuanya, karena itu zaman Orde Baru dulu peristiwa itu tanggal 30 September karena banyak gugur dari pahlawan-pahlawan bangsa dinyatakan sebagai hari bergabung nasional. Jadi tanggal 30 September dikibarkan bendera yang sebagai tanda duka cita atas gugurnya para pahlawan revolusi. Kemudian tanggal 1 Oktobernya ya, diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila dan saat itu dikibarkan bendera merah putih satu tiang penuh sebagai bukti bahwa kesatuan Pancasila yang terus dipertahankan oleh bangsa kita. Anak-anak semuanya, ini satu pembelajaran bagi kita. Mudah-mudahan peristiwa tersebut menjadi bagian sejarah bangsa kita yang tidak bisa kita lupakan, supaya kita terus mempertahankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kalian pun dengan demikian anak-anak, teruslah kalian mempelajari Pancasila sebagai bagian dari falsafah bangsa kita ini untuk menjadi pedoman kita hidup hari-hari. Dengan demikian maka Pancasila akan sakti terus dan tidak akan bisa dirongrong oleh siapapun kalau kita terus menjalankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Demikian anak-anak, pesan Pak Gun pada hari ini dalam rangka kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mudah-mudahan menjadi pelajaran kita bersama. Selamat terus belajar dan terus semangat untuk menempuh pendidikan selanjutnya. Mari kita sama-sama peringati Hari Kesaktian Pancasila dengan semboyan bersama-sama. Ayo. Pancasila Sakti, NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjaga kelestarian Pancasila di bumi pertiwi, mari kita gelorakan semangat Pancasila. Pancasila Sakti, NKRI harga mati. Selanjutnya, pada tanggal 2 Oktober, kita juga memperingati Hari Batik Nasional dan juga Hari Anti Kekerasan Dunia. Batik Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Bapak Soeharto. Saat itu beliau sedang mengikuti konferensi PBB. Selanjutnya, batik didaftarkan untuk mendapat status ICH atau Intangible Culture Heritage.
melalui kantor UNESCO pada saat itu yang berada di Jakarta. Selanjutnya, UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, sekaligus menjadi identitas dan juga kebanggaan warga negara Indonesia. Kita jadikan batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan, budaya lisan dan non-bendawi. Selamat Hari Batik Nasional 2 Oktober 2020. Dan tak kalah pentingnya, di tanggal yang sama, yakni 2 Oktober, kita juga memperingati Hari Anti Kekerasan Dunia yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hari Anti Kekerasan Dunia dimaknai sebagai cara yang tepat untuk menyebarkan pesan tanpa kekerasan. Hari Anti Kekerasan Dunia dimaknai sebagai cara yang tepat untuk menyebarkan pesan tanpa kekerasan, termasuk kepedulian masyarakat dan pendidikan. Semoga peringatan hari bersejarah ini menjadikan kita semakin cinta tanah air dan juga pribadi yang tinggi etika, seperti yang disampaikan oleh Bapak Mahatma Gandhi bahwa kasih sayang merupakan bentuk tertinggi dari sikap anti kekerasan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih sayang merupakan bentuk tertinggi dari sikap tanpa kekerasan. Semoga semakin banyak orang yang hidup damai tanpa kekerasan. Selamat memperingati Hari Tanpa Kekerasan Internasional 2 Oktober 2020. Kasih sayang merupakan bentuk tertinggi dari sikap Anti kekerasan. Selamat Hari Anti Kekerasan Dunia
2 Oktober 2020. Wait. Masker.